Hai, di sini gue mau berbagi perspektif. Soal apa? Soal mulai lagi. Nah, mulai lagi ini menurut gue banyak banget interpretasinya. Yang gue pikirin saat ini, mulai lagi adalah proses di mana lo melangkah dari sebuah fase ke fase yang lain. Di mana fase-fase itu ada di seluruh perjalanan hidup lo. Mulai dari hidup itu diberikan sampai hidup itu berakhir. Mulai lagi itu bisa dari mana aja sih, dari kapan aja juga gitu. Jadi menurut gue kayak dalam konsep waktu, kayak lo memulai hari yang baru, itu lo mulai lagi. Lo mulai bulan yang baru, lo mulai tahun yang baru, bahkan dekade yang baru. Lalu juga bisa mulai lagi dari kegagalan. Mungkin ini yang paling banyak di pikiran kita kalau kita dengar kata mulai lagi. Gimana lu menghadapi sebuah kegagalan dan uh, ya harus ada sesuatu yang lu lakuin, dan lu mulai lagi. Lu juga bisa mulai lagi dari sebuah penolakan, dari sebuah kehilangan. Well, tapi nggak semuanya negatif. Mulai lagi itu nggak harus lu terpuruk and then lu mulai lagi. Tapi bisa juga mulai lagi itu dimulai dari sebuah kemenangan. Lu mendapatkan sesuatu, lu diberikan apresiasi, and then you feel like you want to give more, and then lu mulai lagi. Atau bisa dari sebuah pertemuan, kayak lu ketemu teman baru yang mungkin emang lu merasa punya koneksi yang lebih, uh, dan segala macam. Lu bertemu dengan mungkin opportunity baru, lu bertemu dengan apapun, dan di situ lu mulai lagi karena itu ada sesuatu, itu sebuah fase yang baru. Dan bisa mulai lagi juga dari sebuah sesuatu yang netral, dari sebuah ketidakadaan, like lu mulai lagi karena lu merasa lu butuh sesuatu yang baru. Lu merasa ini terlalu plain dan gue harus mulai sesuatu. Nah, itu mulai lagi. Jadi uh, menurut gue konsep mulai lagi itu luas banget. Well, it happened to me like sebulan yang lalu. Gue ada cerita di mana gue harus mulai lagi. Uh, jadi gue ada di sebuah situasi di mana gue mendapat kabar, uh, kabar yang kurang menyenangkan. Gue harus menjadi seorang anak, orang yang tidak mempunyai pekerjaan, unemployment. Uh, jadi gue di sebuah perusahaan ini terkena dampak pandemik, dan gue sebagai pegawai harus tidak bekerja lagi. Itu uh, well, it's so sad. Gue merasa hancur karena ini nggak ada di rencana gue tentunya, dan juga gue nggak bisa ngelakuin apa-apa untuk mengubah ini, untuk ngebuat ini nggak terjadi. Nah, uh, di situasi ini tuh ngebuat lu sedih, banyak banget emosinya, lu marah, tapi nggak tahu bisa kayak gimana. Tapi ya gue merasa kayak gue dipojokkan untuk gue berpikir ulang, merasakan ulang, hmm, and then gue apa yang harus gue lakukan habis ini. Lu udah tahu lu di situasi kayak gini, tapi and then what next? Nah, di situ
gue merasa gue harus mulai lagi. Insight itu nggak datang dengan instan. Insight itu datang dari uh, pemikiran yang cukup panjang, emosi yang melimpah, meluap-luap, tapi akhirnya gue uh, merasa gue terlalu lama uh, untuk merenung ini. Gue merasa gue harus ngelakuin sesuatu, and then yap, gue harus mulai lagi. Tapi balik lagi, mulai lagi itu nggak mudah. Gimana lu bisa move on dari situasi yang kayak gitu, atau dari fase sebelumnya ke fase selanjutnya. Kalau dianalogin itu kayak lu sebuah pilot, lu menerbangkan pesawat, tapi nggak ada alat navigasinya. Gue bayangin, ya gue bukan seorang pilot, tapi gue bayangin gue nerbangin pesawat yang gue lihat cuman awan, gue nggak tahu arahnya kemana. Itu pasti sangat nggak jelas. Yang paling besar rasanya untuk mulai lagi itu adalah takut, karena lu nggak tahu, mungkin lu nggak tahu gimana caranya untuk mulai lagi, atau mungkin ya nggak kelihatan aja ke depannya kayak gimana. Tapi perspektif yang pengen gua share adalah uh, mulai lagi ini akan terus ada di dalam fase-fase selama hidup lo, fase-fase kecil atau fase-fase yang besar. Uh, kita coba analogiin fase-fase hidup itu adalah sebuah cerita di dalam buku, di mana buku itu banyak banget paragrafnya, ada banyak halaman, ada banyak chapter, tuh. Dan dinamika ceritanya juga pasti sangat banyak, di mana ada cerita sedih yang pasti, ada cerita tegang, ada cerita menyenangkan, ada cerita horor, ada cerita petualangannya, ada cerita cintanya, atau ada cerita komedinya. Lu nggak bakal tahu kelanjutan ceritanya kalau lu nggak move dari satu paragraf ke paragraf lain. Lu nggak bakal tahu kalau lu nggak ngebalik halaman tersebut, atau lu memulai chapter yang baru. Jadi jangan takut untuk mulai lagi, karena fase hidup lo yang sebelumnya adalah bagian dari cerita lo. Dan selanjutnya, lu bisa nulis, lu bisa ngebuat ceritanya jadi lebih baik. Ini kesempatan lo. Ini halaman buat lo. Ini pulpen yang diberikan untuk membuat jadi lebih baik. So, ayo mulai lagi.